Iya, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam IDX Market Opening. Kalau kita fokus ke hasil dari Election Day Amerika Serikat pemirsa ya, kita tahu bahwa memang hasilnya belum ada nih. Tapi banyak sekali analis ekonom yang lebih berharap Joe Biden ini menang karena dinilai impact-nya ke perekonomian Indonesia akan lebih bagus. Kemudian saham-saham komoditas seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemungkinan akan terdongkrak. Dan kita akan konfirmasi bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan Pak Nafan Aji Gustautama selaku analis Bina Arta Parama Sekuritas. Selamat pagi Mas Nafan. Pagi Mbak Prisa, selamat pemirsa. Apa kabar nih Mas Nafan? Iya baik sekali. Oke, Mas Nafan, ini kan kita tahu bahwa mungkin mata dunia saat ini tertuju juga ke seperti apa kira-kira hasil dari Pilpres Amerika Serikat, apakah Joe Biden ataukah Trump begitu. Kalau Mas Nafan sendiri lebih cenderung pro ke yang mana? Ya kalau menurut saya memang kalau kita akui dari sisi perspektif pasar, bahwasanya kalau kita melihat dari dua kandidat politik dalam hal memberikan janji politik ya gitu terhadap para pelaku masyarakat internasional maupun juga para pasar ya pada khususnya begitu ya. Kelihatannya sih kalau menurut saya memang Joe Biden lebih firm terhadap pro jobs, pro growth, pro poor, pro environment begitu ya, sehingga kalau saya pikir memang harapan pasar ya terhadap kemenangan dari Joe Biden tersebut memang cukup kuat kalau menurut saya, kalau kita jika lihat dari perspektif market. Karena kalau misalkan jika kita melihat dari janji ya, saya pikir nanti juga Joe Biden kalau misalkan jika menang menjadi presiden Amerika Serikat, maka dari itu juga saya pikir nanti misalkan hal ini juga akan memberikan optimisme bahwasannya misalkan akan memperbaiki hubungan bilateral antara Amerika dan Tiongkok misalkan begitu ya, sehingga menjadi lebih harmonis, dan demikian mungkin juga katakanlah kita tidak mendengar adanya istilah trade war antara Amerika dan Tiongkok begitu. Karena kalau misalkan Joe Biden ini kalau menurut saya lebih cenderung kepada fair trade gitu ya. Jadi kalau misalkan jika fair trade tersebut juga harus bisa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme multilateral, misalkan melalui WHO. Kalau misalkan jika terjadi kecurangan dalam hal perdagangan, misalkan seperti itu atau adanya diskriminasi atau special treatment dan lain sebagainya begitu, sehingga ini juga saya pikir ini masih diapresiasi oleh para pelaku pasar ketimbang misalkan Donald Trump yang memang lebih cenderung katakanlah lebih cenderung memberikan retorika begitu ya, baik itu di Twitter maupun juga di mass media, sehingga menyebabkan terjadi kepanikan pasar. Ini juga di sisi lain kalau misalkan lihat dari komitmen Biden yang mungkin juga kalau menurut saya akan lebih cenderung memperbaiki ya hubungan bilateral dengan berbagai negara begitu ya, dan juga bahkan juga ingin sekali juga misalkan kembali menerapkan kerjasama multilateral dalam memajukan perdagangan internasional, sehingga hal ini juga bisa menciptakan sustainability global growth misalkan seperti itu ya. Ini juga diharapkan akan memberikan sentimen positif kepada pasar secara global begitu ya. Dan sementara kalau misalkan jika dari domestik, kalau misalkan jika Joe Biden menang, kemudian jika didukung oleh parlemen Demokrat ya yang unggul baik itu di Kongres maupun juga di Senat, maka dari itu juga program stimulus Amerika Serikat pun juga akan lancar, karena Demokrat menawarkan 2,2 triliun dolar AS begitu ya, lebih tinggi dibandingkan dengan Partai Republik besar 1,8 triliun dolar AS misalkan begitu, sehingga ini juga menarik bagi para pelaku pasar. Dan juga misalkan kalau dalam hal kesehatan ya, penanganan kesehatan untuk penanganan COVID itu juga penting. Kalau kesehatan, saya pikir nanti Joe Biden juga akan meneruskan program Obamacare yang lebih cenderung mengutamakan mementingkan pro juga misalkan seperti itu. Ini kan juga menurut saya juga sangat perlu begitu ya, karena ini kan saat ini kan masih pandemi COVID-19 kalau saya akui, dan dibutuhkan misalkan komitmen kuat dalam hal akselerasi pengembangan penelitian misalkan vaksin COVID-19 yang harus cepat begitu kan. Halo? Ke Joe Biden ya. Oke. Lebih pro ya secara umum begitu. Baik, karena kalau secara umum begitu. Sejumlah
apa janjinya gitu ya terkait dengan Iya. stimulus juga sekitar lebih tinggi dari Trump 2 triliun dolar Amerika ini kan kalau Iya, misalnya seperti itu. benar-benar ditepati gitu ya akan Iya, itu membuat harus pelemahan ditepati. untuk dolar Amerika Serikat dan biasanya Mhm. akan mengerek harga komoditas juga mengalami peningkatan karena Oke. sebagian besar ekspor dari Indonesia juga memang masih bersumber dari komoditas gitu. Nah, Iya. kalau memang komoditas, banyak analis yang kemudian berspekulasi bahwa komoditas khususnya nikel, emas ini cenderung akan mengalami peningkatan. Taruhlah mungkin Antam, Inco, kemudian juga ada MDKA di sana. Bagaimana menurut Mas Nafan? Ya memang kalau kita akui memang kenaikan dari harga komoditas global memang ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya demand gitu ya. Dan di sisi lain juga kalau misalkan jika kita melihat dari perjalanan election, kalau misalkan jika Joe Biden misalkan menangkan pemilu, maka dari itu juga kinerja dari pergerakan dolar AS pun juga akan lebih cenderung terkoreksi sehingga ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga komoditas pula. Sehingga memang berpotensi bisa mengarah ke uptrend memang terbuka lebar. Jadi otomatis juga Indonesia juga sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah, sehingga kalau misalkan jika sudah bisa dioptimalisasi dengan cara misalkan meningkatkan kapasitas ekspor, hilirisasi, ya saya pikir juga hal ini tentunya juga akan memberikan efek positif dalam rangka katakanlah meningkatkan kinerja ekspor terhadap berbagai negara. Ya misalkan juga Amerika Serikat ini juga saya pikir juga tentunya akan memberikan katalis positif tentunya terhadap saham-saham yang memang fokus kepada komoditas di tanah air begitu ya, sehingga ini juga bisa berdampak dalam hal memperbaiki kinerja neraca perdagangan yang lebih sehat begitu ya untuk kedepannya. Baik, kalau ada pertanyaan seperti ini, jangan sampai ketika Joe Biden benar-benar nantinya hasilnya menang begitu ya, kita tidak punya saham-saham komoditas seperti tadi yang saya sampaikan, Antam, Inco. Menurut Anda tepat tidak, Mas Nafan? Artinya Anda merekomendasikan juga tidak komoditas saat ini? Ya memang kalau saya merekomendasikan untuk menjalankan maintain buy ya, misalkan untuk CPO ada LSIP, kemudian juga ada ALI gitu ya, yang memang termasuk LP45 tentunya. Sementara kalau misalkan untuk komunitas lainnya, kalau saya pilih ada ADRO, kemudian juga ada ITMG, ada PTBA begitu ya. Kalau saya pikir memang saham-saham tersebut yang memang secara tingkat likuiditas itu sangat baik dan juga memiliki kinerja fundamental yang sangat sustainable dan juga bahkan juga emiten tersebut menerapkan GCG ya, program GCG dan efektif ya, saya pikir hal tersebut akan memberikan katalis positif gitu ya dari adanya hasil pemilu di Amerika Serikat tersebut. Sehingga kalau misalkan jika misalkan hasil pemilu tersebut berjalan dengan lancar, dengan demokratis misalkan, sehingga menghasilkan kandidat yang sangat definitif begitu ya, saya pikir ini juga akan mudah-mudahan kalau misalkan jika kita bisa meningkatkan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement misalkan atau CEPA, tentunya juga menurut saya ini akan memberikan katalis positif, katakanlah misalkan kita bisa meningkatkan peluang pasar di Amerika Serikat tentunya ya bagi meningkatkan ekspor komoditas tersebut yang kita Mas miliki. Nafan, kenapa bukan komoditas logam? Ini kan lebih ke perkebunan, kemudian ada batu bara. Kenapa bukan tambang logam? Oke, misalkan begini ya. Kalau misalkan jika Antam, memang saya pikir ini juga tentunya menarik ya, Antam maupun juga Inco begitu, karena kalau saya melihat, kalau saya pikir memang hal tersebut didorong oleh berbagai sentimen positif, ya terutama adanya pemberitaan mengenai pembentukan holding baterai ya di Indonesia begitu ya. Saya ingat antara kerjasama dengan Pertamina maupun juga PLN pula begitu ya, sehingga hal tersebut bisa mendorong dalam hal peningkatan hilirisasi ya. Dalam rangka menciptakan produk ferronikel yang lebih optimal begitu, sehingga ini juga dalam rangka menciptakan kemandirian dalam memproduksi baterai. Ini juga menarik begitu ya, karena memang ke depan juga saya pikir prospek dari perkembangan green energy memang sangat potensial dan juga bisa perspektif ya. Apalagi juga Joe Biden memang sangat pro environment begitu, kalau saya pikir ini menarik. Oke, jadi LC, Pak Ali, Adaro, ITMG, PTBA, Antap, Inco boleh spekulatif buy? Kalau menurut saya sih untuk yang atas seperti Antam maupun juga Inco itu juga add ya,
atau maintain buy atau akumulasi beli seperti Oke. itu bisa. Maintain buy atau akumulasi beli, sementara seperti itu. emiten perkebunan yang saya sebutkan tadi dan juga komoditas batubara, rekomendasinya apa? Maintain Oke, buy juga. ya untuk A5 maupun juga LSIP saya pikir bisa maintain buy untuk PTBA, DRO dan lainnya. ITMG misalkan itu juga akumulasi beli ya kalau menurut saya begitu. Oke.